saya Muhammad Samsi Ardi, NPM 19640174. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari. Saya akan menjelaskan video tentang metodologi penelitian dosen pengajar Adi Surya STMT. Pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu, jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metode sistem saling berkaitan dan rasional berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia, individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan yaitu apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. 2. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu epistem, berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. 3. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika doktrinnya agama. Logika sains. Jenis, macam, fungsi, dan manfaat logika. Pengertian logika adalah teori dalam penyimpulan di mana didasarkan dengan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata sehingga bisa diungkapkan dalam bentuk himpunan. Sehingga untuk yang dinalarkan dalam logika, proses pembuktiannya bisa melalui diagram himpunan, dan ini adalah salah satu pembuktian secara formal untuk diungkapkan secara sah dan tepat dengan penalaran tersebut. Dalam proses perkembangan sejarah logika ada banyak definisi yang kemudian dikemukakan oleh para ahli, yang mana secara umum ini sebenarnya memiliki banyak sekali kesalahan, dan beberapa pendapat juga menyebutkan jika logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas dan peraturan penalaran yang betul. Pengertian logika menurut para ahli. 1. W. Posprozo EKT Gilarso. Pengertian logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. 2. Jan Hendrik Kraper. Pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. 3. Sokadijo. Pengertian logika menurut Sokadijo adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. 4. William Alston. Pengertian logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Fungsi logika. 1. Membentuk dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. 2. Mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Mampu meningkatkan cinta dan keberanian dalam upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Manfaat logika untuk manusia. 1. Melatih manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pikiran. 2. Mampu mendidik kekuatan akal dan pikiran serta mengembangkan dengan sehingga bisa melatih dan membiasakan dalam mengadakan penelitian mengenai cara berpikir. 3. Studi logika mampu mendidik Anda agar bisa berpikir jauh lebih jernih dan kritis. 4. Logika sangat memungkinkan Anda melaksanakan disiplin intelektual yang sangat Anda perlukan dalam menyimpulkan pemikiran. 5. Logika juga akan membantu Anda dalam menginvestasikan mengenai fakta dan pendapat orang lain secara memadai. Jenis-jenis logika. Jenis logika ada dua, yaitu jenis logika alamiah. Jenis logika ini adalah kesatuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Yang kedua adalah jenis logika ilmiah. Untuk logika ini biasanya lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf atas kekurangannya.
video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.